Ya, Pak Hari, seperti yang Bapak katakan sebelumnya bahwa sektor yang masih bertahan hingga saat ini adalah ekspor dan kebutuhan primer dari masyarakat ya Pak ya. Lalu apakah bagaimana dengan sektor lain Pak? Apakah strategi efisiensi yang digunakan oleh para pengusaha ini cukup efektif Pak? Ya, sejauh ini cukup efektif Mbak ya. Jadi mereka bisa bertahan. Hanya memang yang menjadi keprihatinan kita adalah di dalam rangka melakukan efisiensi itu termasuk salah satunya adalah pengurangan dari jumlah karyawan. Nah, ini juga kita sangat prihatin karena perkiraan kami itu untuk sektor formal kemungkinannya selama pandemi ini akan terjadi penyusutan sampai 30%. Itu karena terjadi tadi ya perampingan organisasi, melakukan integrasi dari beberapa kegiatan menjadi lebih slim gitu. Lalu juga dari sisi penyesuaian terhadap kapasitas produksi dengan penjualannya. Nah, itu yang kita harapkan nantinya tentu di dalam waktu mendatang ini yang 30% terjadi penyusutan itu bisa segera terkompensasi dengan adanya investasi baru. Seperti itu Mbak. Jadi memang kondisinya cukup ini juga cukup dalam juga kondisi yang kita alami dan sebetulnya tadi yang saya sampaikan kita sangat berharap di kuartal pertama kemarin sudah menunjukkan geliat yang lebih baik sebenarnya. Nah ini tapi ini sekarang kita menghadapi ya, Pak. Baru ini. Oke Pak, berarti pengurangan karyawan atau efisiensi tadi itu merupakan strategi dari Apindo untuk menghadapi PPKM ini bukan Pak? Ya, jadi memang salah satunya itu karena tadi yang saya sampaikan perusahaan-perusahaan yang terdampak itu mau tidak mau mereka harus melakukan upaya untuk bertahan ya atau survival mode tadi. Jadi dia harus melakukan upaya untuk bertahan atau survival tadi dan semua efisiensi harus dilakukan semaksimal mungkin. Oke Pak, mengingat bahwa ini masih pandemi COVID-19 Pak, dan pengusaha-pengusaha ini kan memang menjalankan usaha mereka ya Pak, dan bertemu dengan banyak orang. Apakah para pengusaha dari Apindo dan di luar Apindo sudah mendapatkan vaksin Pak dari pemerintah? Sudah, jadi sudah sekarang ini stoknya lumayan banyak Mbak. Jadi beberapa pengurus kami di daerah itu sudah membuat sentra-sentra vaksinasi. Jadi kita bekerja sama dengan Dinkes itu sudah mulai jalan dan beberapa yang mengalami kendala karena dari pemerintah anggarannya terbatas, kami juga bantu untuk tenaga kesehatannya. Jadi untuk vaksinatornya itu kami juga menyiapkannya sekalian. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi sepanjang bahwa vaksinnya ada, maka kami siap untuk membantu mendistribusikan vaksin tersebut kepada masyarakat. Nah sekarang ini yang jadi fokus kami adalah sentra-sentra tersebut kami dirikan di kalau yang manufaktur itu memang di sentra-sentra industri dan itu kita selain daripada karyawan yang kami miliki juga kita memberikan vaksin itu juga untuk lingkungan di sekitar sentra tersebut. Nah ini juga alhamdulillah cukup efektif Mbak. Jadi cepat juga kita dari sisi untuk melakukan vaksinasinya. Dan kalau yang di kota besar seperti di Jakarta, kami bekerja samanya dengan pihak mall atau dengan Asosiasi Pusat Belanja Indonesia. Nah ini juga sudah dilakukan. Ini juga alhamdulillah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan selama vaksin stoknya ada ini bisa kita bantu semaksimalnya. Oke Pak, berarti apakah pemberian vaksin ini sudah merata di seluruh Indonesia untuk para pengusaha Pak? Dan jika sudah merata, sudah berapa persen pengusaha yang mendapatkan vaksin Pak? Kalau dibilang merata tentunya pastinya belum, karena dari sisi kan bukan hanya untuk pekerja saja ya atau perusahaan, tapi juga masyarakat luas. Jadi ini juga menjadi tantangan juga. Beberapa wilayah memang kita bisa mengejar seperti contohnya Batam di Apindo di Batam itu juga sangat aktif. Itu sehari itu kita bisa memberikan vaksin sampai kurang lebih rata-rata 5.000 tergantung pada kesiapan pengadaan vaksinnya ya. Pokoknya kalau vaksinnya ada sampai berapapun kita bisa membantu. Nah, jadi masing-masing daerah beda-beda Mbak, jadi belum rata.
Oke, baik Pak. Berarti kemungkinan dalam waktu berapa lama nih Pak, kira-kira pengusaha-pengusaha di daerah-daerah yang bukan kota besar bisa mendapatkan vaksin Pak? Tergantung, tergantung. Sebetulnya kan tadinya kan kami juga mencoba untuk apa namanya berpartisipasi di vaksin gotong royong ya yang berbayar itu vaksin yang berbayar yang dibayari oleh perusahaan. Tapi kan ini di vaksin gotong royong pengadaannya juga lumayan lama ya karena kita berharap ada 20 juta dosis kita baru dapat 500.000 kurang atau sekitar 487.000 dosis saja. Nah ini juga jadi masalah. Jadi yang kita sekarang ini ya berharapnya dari vaksin pemerintah, stok vaksin pemerintah berapa. Nah itu yang kita coba bantu. Dan kalau ditanya berapa lama, tentunya kembali lagi kepada pemerintah ya karena kan pemerintah yang mengadakan vaksinnya. Nah ini juga mungkin jadi catatan juga kalau misalnya swasta diberikan kesempatan untuk mengimpor sendiri begitu ya, misalnya seperti itu, ini juga tentunya akan sebetulnya bisa membantu mempercepat. Tapi ya sekarang kembali lagi policy kan ada di tangan pemerintah, jadi kita ikut saja. Oke, baik Pak. Lalu apakah Apindo sendiri nih Pak diajak untuk berdiskusi dalam merumuskan kebijakan PPKM darurat kali ini? Mengingat bahwa ini sangat akan berpengaruh terhadap sektor pengusaha ya Pak ya. Apakah diajak Pak? Ya sejak PSBB sampai hari ini kita nggak pernah diajak bicara Mbak. Tapi ya nggak apa-apa lah ini karena pemerintah yang punya diskresi tersebut ya. Tapi yang jelas dari sejak awal sampai sekarang itu kita tidak dilibatkan di dalam pembahasan tersebut. Oke, lalu apa Pak yang diharapkan oleh Apindo terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 Pak? Ya, kalau bagi kami yang paling penting itu adalah kalau kita bicara PPKM Mikro ya Mbak ya. Jadi PPKM Mikronya itu sendiri kita sangat berharap pelaksanaan di level RT RW-nya itu betul-betul efektif karena kembali lagi kan masalahnya kan ada di sana ya. Ada di masyarakat yang terpapar gitu. Jadi itu yang harusnya kita kencangkan gitu ya, awasi dengan kencang supaya kasusnya itu terlokalisir di wilayah-wilayah tertentu. Nah ini kalau saya melihat di beberapa daerah itu yang termasuk zona merah kelihatannya juga masih longgar. Nah ini juga jadi tantangan juga ya untuk kita semua karena kalau di wilayah yang terkecil dari komponen masyarakat ini mereka juga nggak bisa jaga juga repot. Jadi pertama itu Mbak, jadi PPKM-nya ini kita berharap bisa efektif di level RT RW. Nah lalu yang kedua adalah tadi itu percepatan dari vaksinasi. Dan percepatan ini bukan hanya percepatan saja, tapi tadi kembali lagi kualitas vaksinnya juga harus diperhatikan. Efikasinya itu juga harus tinggi karena kalau efikasinya rendah, ya percuma juga. Ini sekarang ini banyak yang kemarin sudah diberikan vaksin Sinovac, banyak yang terpapar juga. Betul. Dan bahkan beberapa kondisinya sangat kurang bagus lah begitu ya. Nah walaupun katanya kalau udah divaksin dampaknya tidak separah dibandingkan orang yang tidak divaksin, tapi kenyataannya yang terpapar itu juga banyak sekali yang walaupun sudah divaksin. Demikian Mbak. Baik Pak. Lalu kira-kira upaya apa nih Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah agar penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan? Ya, jadi kalau menurut saya itu tadi esensi yang paling utama itu kan adalah menuju kepada membentuk herd immunity ya. Itu yang harus jadi fokus kita bersama. Dan kita sudah lihat beberapa semua negara yang melakukan itu, alhamdulillahnya mereka juga udah bisa jalan ya. Semalam kita bisa lihat beberapa malam terakhir ada Piala Eropa, stadionnya penuh dan mereka relatif tidak memakai masker dan kita tidak mendengar ada permasalahan baru dengan klaster COVID tersebut ya. Jadi ini juga menjadi catatan kita bahwa jangan lupa yang paling penting itu adalah mengejar herd immunity karena masyarakat kita itu juga dengan berbagai alasan itu memang sulit ya, tidak hanya di Indonesia, di banyak negara juga sama, sangat sulit untuk menerapkan disiplin prokes. Dan di samping masalah disiplin prokes juga permasalahannya kan varian yang baru ini seperti Delta dan Lambda ini sekarang penyebarannya juga sangat cepat. Nah itu jadi juga mau tidak mau memang herd immunity itu harus jadi ini target kita bersama dan kami sangat berharap pemerintah bisa mempercepat proses itu dan pengadaan vaksinnya terutama. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak, apa masukan Anda untuk pemerintah dalam menekan laju COVID-19 Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan ya, PPKM-nya harus
efektifkan, dan kedua adalah vaksinasinya juga harus segera dijalankan. Nah, yang paling penting dari ini semua adalah monitoring juga untuk 3T-nya Mbak ya, untuk tracing-nya, testing-nya maupun treatment-nya ini juga harus benar-benar efektif, karena kita melihat testing yang terjadi sekarang ini kan testing karena ininya masyarakat sendiri ya. Betul. Kesadaran masyarakat untuk testing. Nah, ini mungkin juga harus diperluas untuk testingnya sehingga kita bisa melihat secara lebih objektif mengenai kondisi masyarakat yang terpapar. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Hari atas waktunya sudah mau berdialog dengan kami di Nusantara Petang. Ya. Terima kasih Mbak Banus.